Dipresentasikan oleh kelompok 4. Ya, akan dipresentasikan oleh kelompok 4 dengan judul model pembelajaran berbasis web yang biasa juga biasa kita kenal electronic learning atau e-learning. Oleh kelompok 4 nanti diperkenalkan siapa-siapa yang akan presentasi. Selanjutnya yang barangkali online, tetap diaktifkan kameranya ya, karena pembelajaran yang kita lakukan seharusnya kita laksanakan secara offline. Namun karena banyak alasan tadi yang masuk, ada yang jauh baru sampai di rumahnya, baru sembuh dari sakit, baru ya sudahlah. Nah, baru-baru semua. Akhirnya pembelajaran yang seharusnya offline, mudah-mudahan saja Pak Rektor tidak mengetahui kalau ada yang offline, yang ada yang online. Karena kelas kita ini adalah kelas offline. Baik, untuk mengefisienkan waktu, sudah tidak efisien lagi karena sudah lewat. Untuk menghargai waktu, saya kira saya persilakan kepada anggota kelompok 4 untuk mempresentasikan cukup poin-poinnya saja supaya ringkas apa yang kita inginkan pada hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung saja saya akan memaparkan tentang model pembelajaran berbasis web atau e-learning. Nah, pembelajaran berbasis web atau e-learning ini adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan media elektronik dan jaringan internet dalam penyampaian materi pembelajaran. Nah, dalam e-learning, materi dalam e-learning, materi pembelajaran ini sudah lengkap di jaringan komputer. Jadi, guru hanya berperan mengarahkan peserta didik bagaimana peserta didik ini mempelajari materi sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Berbeda dengan kalau konvensional. Dalam pembelajaran tatap muka, guru berperan sebagai satu-satunya sumber informasi yang memberikan penjelasan kepada peserta didik secara langsung. Kemudian, pengelolaan pembelajarannya. Kalau konvensional, pengelolaannya itu berfokus pada cara guru menyampaikan materi. Nah, kalau e-learning, prosesnya itu pengelolaannya, pengelolaan pembelajarannya eh, membantu peserta didik untuk mempelajari materi pembelajaran. Nah, selanjutnya
jenis-jenis pembelajaran e-learning itu ada tiga. Yang pertama sinkron. Kalau sinkron ini hampir sama dengan tatap muka. Bedanya itu pendidik dan peserta didik berada di tempat yang berbeda. Jadi antara pendidik dan peserta didik berinteraksi melalui video conference. Jadi jenis pembelajaran ini bisa juga disebut dengan tatap maya. Kemudian pembelajaran yang kedua asinkron. Kalau asinkron pembelajarannya itu tidak terjadi di tempat yang sama. Jadi di sini pendidik mengunggah materi ke jaringan komputer, kemudian peserta didik ini menyesuaikan kapan dan di mana dia bisa mengakses materi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, campuran. Campuran ini adalah menggabungkan antara sinkron dan asinkron. Jadi pendidik mengunggah materi, kemudian menjelaskannya juga melalui video conference. Oke, itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali pada moderator. Ya, jadi tadi ya pemahamannya mengenai konsep model pembelajaran berbasis atau e-learning. Untuk poin selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua, pada saudari Marwah, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak pengampu mata kuliah strategi pendekatan dan strategi pembelajaran berbasis di Dr. Usman Nur MAG. masih masih kacau-kacau sedikit, maaf ya. Dan teman-teman pemateri yang hadir pada hari ini serta teman-teman yang hadir pada perkuliahan hari ini. Ya, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan karakteristik model pembelajaran berbasis web. Nah, di sini saya mengambil dua pendapat, yakni yang pertama pendapat dari Heni Sukmawati. Karakteristik model pembelajaran berbasis e-learning ini menurutnya yang pertama yaitu memanfaatkan teknologi elektronik yang memungkinkan komunikasi antara pendidik dan peserta didik tanpa batasan waktu dan jarak. Kemudian yang kedua memanfaatkan keunggulan komputer. Yang ketiga menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri yang tersimpan di komputer dan dapat diakses oleh pendidik maupun peserta didik. Kemudian pendapat dari Wina Sanjaya sendiri terkait dengan karakteristik model pembelajaran berbasis e-learning yaitu yang pertama memanfaatkan teknologi elektronik. Maaf. Yang pertama tidak memerlukan waktu dan tempat tertentu untuk belajar. Kemudian yang kedua sumber belajar digital. Yang ketiga mengakses informasi dari berbagai sumber seperti perpustakaan dan database. Kemudian yang selanjutnya berkomunikasi dengan cepat dengan menggunakan berbagai media seperti teks, audio, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir memungkinkan belajar bersama meskipun terpisah secara geografis. Ya, itu saja dari saya terkait dengan karakteristiknya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Pak. Selanjutnya untuk prosedur itu sendiri saya serahkan kepada Saudari Amira. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Dr. Usman MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah kita pendekatan dan strategi pendidikan agama Islam. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai tentang prosedur model pembelajaran berbasis web atau e-learning. Perlu kita ketahui bahwa prosedur pembelajaran mencakup langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, kemudian mengevaluasi proses belajar itu sendiri. Dari makalah kami ini ada 5 poin penting dari prosedur model pembelajaran berbasis web. Yang pertama yaitu penerapan infrastruktur teknologi. Kesiapan infrastruktur teknologi merupakan faktor utama yang mempengaruhi efektivitas implementasi dalam model pembelajaran ini. Infrastruktur yang memadai seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan koneksi internet yang stabil sangat penting untuk memastikan akses pembelajaran yang
berjalan lancar. Kemudian yang kedua adalah pengembangan konten pembelajaran. Pengembangan konten e-learning ini harus mempertimbangkan beragam kebutuhan belajar dari siswa karena perbedaan ini mempengaruhi cara mereka dalam memproses informasi. Sehingga solusi yang kami tawarkan yaitu dengan pengembangan konten pembelajaran model VAT, yaitu visual, auditory, reading, dan kinestetik. Yang ketiga yaitu pelatihan tenaga pengajar. Selain dari kedua prosedur yang disebutkan tadi, keberhasilan e-learning juga sangat bergantung pada kompetensi dari tenaga pengajar itu sendiri. Yang keempat adalah kesiapan siswa, di mana dalam pembelajaran e-learning ini melibatkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dan memahami materi dengan baik dalam lingkungan daring. Nah, salah satu tantangan utama atau kesulitan bagi guru dalam menyampaikan materi secara interaktif itu adalah pada pelajaran ini memerlukan pemahaman konseptual, sehingga kesiapan siswa tidak hanya bergantung pada akses teknologi, melainkan juga perlu dukungan materi dan alat bantu pembelajaran yang relevan. Yang terakhir adalah pengelolaan proses pembelajaran. Dapat dilihat pada makalah kami, dalam pengelolaan proses pembelajaran ini ada tiga aspek utama, yaitu perencanaan pembelajaran, kemudian pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir adalah evaluasi dari pembelajaran itu. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Amira. Untuk poin selanjutnya mengenai skenario akan saya bahas sendiri. Tentunya yang terhormat kepada Bapak Dr. Usman SPD dan teman-teman sekalian. Untuk skenario penerapan model pembelajaran berbasis web e-learning ini, jadi beda ya antara prosedur dengan skenario. Untuk prosedur ini sendiri dia lebih luas cakupannya, sedangkan untuk skenario penerapan ini lebih kepada berkhusus untuk model pembelajaran berbasis web ini. Jadi ada pun poin pertama yaitu untuk skenario penerapannya yaitu tahap perencanaan dan identifikasi tujuan. Di sini untuk tahap perencanaan dan identifikasi tujuan, pendidik harus menentukan tujuan dari pembelajaran itu tersendiri, kemudian mengidentifikasi materi yang kira-kira sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian penyusunan dan pemilihan media konten. Untuk penyusunan di sini, pendidik harus menyiapkan konten pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian konten harus interaktif dan mudah diakses. Berikutnya, implementasi strategi pembelajaran interaktif. Untuk implementasi ini, jadi pendidik itu menentukan strategi interaktif yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Kemudian pelaksanaan skenario pembelajaran, pemberian tugas dan kolaborasi, evaluasi dan pemberian umpan balik, serta refleksi dan tindak lanjut. Saya pikir untuk poin-poin ini jelas, dan untuk dari teman-teman yang mungkin ada pertanyaan dari penjelasan materi-materi tadi, bisa diberi kesempatan untuk bertanya, kemudian ingin berkomentar tentang model pembelajaran ini boleh di-share. Jadi untuk saat ini saya mempersilahkan kepada teman-teman sekalian, karena materi yang diberikan sudah yang terakhir ini tadi. Gimana teman-teman? Ada yang ingin berkomentar mengenai makalah kami dengan judul model pembelajaran berbasis web? Tadi mungkin sudah didengar sama-sama dari materi pertama, kedua, ketiga, dan terakhir tadi mengenai konsep dasarnya. Peran guru dan siswa itu ternyata berbeda dari peran guru sebelumnya menjadi yang utama dalam kelas, dan setelah
pembelajaran berbasis web e-learning ini peran guru itu berubah, pula dengan siswa. Kemudian ada jenis-jenis pembelajaran e-learning tadi ada beberapa, kemudian karakteristik model pembelajaran e-learning, prosedur dan skenario. Mungkin ada kiranya yang kurang jelas dari penjelasan pemateri kami, pemateri tadi di ya. Ya, dari mana itu? Oh iya, yang dari Zoom juga persilakan. Saya lupa. Lihat ada yang dari Zoom juga, maaf. Silakan yang peserta online, dipersilahkan. Yang punya kepada peserta yang online juga dipersilahkan ya. Jika ada yang kurang jelas dari penjelasan pemateri tadi. Saudara Amir, enggak mabok jadi. Kita laksanakan, pokoknya kita gunakan kebutuhan dosennya juga. Kemudian yang terjadi permintaan saya bahwa ketika kita berbicara das dan dalam kaitannya pelaksanaan dalam pembelajaran, di mana kita melihat cara belajar sendiri kan beda-beda. Ada yang sifatnya dia audio, sifatnya yang visual dan estetik. Jadi secara tidak langsung menghadapi pedagogiknya, bagaimana cara pedagogiknya menjadi tantangan tersendiri bagi seorang guru dalam penerapannya, menerapkan energi dalam proses pembelajaran. Jadi kira-kira sebagai guru, bagaimana efektivitasnya jika dikaitkan tadi dengan beberapa cara belajar sendiri. Oke, mungkinlah kalau kita berbicara tentang visual dan audio, ini kan mereka cepat menangkap. Kemudian bagaimana ketika pendidik yang lebih suka dengan estetik misalkan, ya bagaimana pendengar materi mengenai terus yang ingin menjawab, kira seperti itu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dari teman-teman online dan offline, saya persilakan berkomentar atau bertweet. Jadi saya ulang dari pertanyaan Pak Suleman yang film ini pada cara penerimaan peserta didik yang ada beberapa cara itu ya, visual, audio, dan kinestetik. Dari teman-teman yang lain yang ada atau yang kurang jelas dari penjelasan kami tadi, karena kami jelaskan poin-poin saja ya. Kalau dilihat dari apa ya, umur kita ini kan dari saya sendiri pribadi ya, saya belum pernah menyentuh e-learning pada saat saya SD. Kita bilang kita waktu SD ya, karena dibandingkan dengan anak SD sekarang yang mungkin sudah menyentuh e-learning, itu gimana ya?
em, apakah anak yang sudah tersentuh e-learning dari awal dengan anak yang mungkin setengah-setengah e-learningnya itu dia sentuh, apakah beda atau sama, untuk bagaimana itu dapatnya teman-teman mungkin ya untuk menghidupkan seperti ini. Kira-kira bagaimana pandangan Anda masing-masing yang kira-kira nanti mengajar mungkin anak SD, SMP, SMA? Apa yang harus dilakukan dengan perbedaan-perbedaan kemampuan serta didik yang mungkin pernah maupun pernah e-learning sebelum. Bagaimana Coba, teman-teman? ya, coba diaktifkan dulu semua ini, kameranya ini, yang sembunyi di balik layar. Marwah di sini nih Pak. Nah, Marwah di sini ya. Nah, Muhammad Akib, Munawwarah. Kasih bisa. Oh, ada di sini orangnya. Rosarifa Mutmainah ada di sini juga. Yang lain, mana orang ini? Tidak muncul. Kalau Muhammad Akib di sini. Ada. Iya, mana orangnya nih? Muhammad Akib. Kalau Nusul Ramadan. Nah, coba tadi ada yang disampaikan oleh temannya ya terkait dengan materinya tentang apa ya pembelajaran yang dilaksanakan secara online tadi dipaparkan. Jadi sebenarnya pembelajaran yang dilaksanakan secara online maupun yang dilaksanakan secara offline itu kedua-duanya sih sebenarnya dalam konteks pendekatan dan strategi pembelajaran membahas tentang web dan electronic learning, maka kedua tipe pembelajaran ini baik offline maupun online itu biasa dipakai. Jadi walaupun barangkali kita tatap muka di dalam kelas, itu web learning itu masih tetap dipergunakan dan electronic learning juga seperti itu. Nah ini khusus untuk electronic learning yang mengusung Learning Management System (LMS). Itu kan nanti booming pada saat COVID ya. COVID. Kalau yang pernah berhadapan dengan saya sebelumnya itu sebelum COVID itu saya barangkali sudah menggunakan Learning Management System itu begitu. Karena memang saya memprediksi ketika itu bahwa suatu saat tanpa COVID sekalipun sebenarnya kita harus masuk ke dunia e-learning itu. Makanya ketika saya diberikan beban ketika itu untuk mengembangkan IAIN Parepare, saya mengusulkan untuk diterapkan itu Learning Management System daripada selama ini misalnya kita mengelola kelas yang mulai daripada pertemuan pertama, pertemuan kedua tidak terdokumentasi. Nah, berkat adanya Learning Management System waktu itu masih sistemnya Moodle namanya, Moodle Learning. Ini di pasca sarjana itu saya masih pakai untuk kegiatan praktek. Kenapa saya masih pakai? Karena saya juga mengajar di UIN Alauddin, itu di UIN Alauddin itu masih dipakai itu Moodle Learning itu. Dan ya siapa tahu nanti misalnya Anda lanjut S3 di UIN Alauddin, di UIN Alauddin, Anda akan berhadapan dengan Learning Management System itu. Jadi Learning Management System itu yang ada di UIN, modelnya sih seperti ini ya. Atau sudah pernah saya perlihatkan itu.
Nah, ini yang dipakai ini Lentera namanya kalau di UIN Alauddin. Ini kebetulan saya ada dosennya juga di sana. Nah, ini dia saya cross learning kalau di sana ya. Saya mengajarnya itu psikologi sosial. Di ini misalnya apa? Nah, ini dia. Ini mungkin kalau yang pernah ketemu saya di S1 sejak tahun berapa ya? Itu kita sudah menggunakan ini. Dan ini dipakai di UIN Alauddin. Ya, memanage. Jadi intinya sih sebenarnya adalah memanage. Kelihatan sih dia. Nah, intinya sebenarnya memanage kegiatan pembelajaran kita sehingga guru ya atau pendidik itu ketika akan mengevaluasi, jadi contohnya sesudah kita memberikan materi, jadi ini kan ada materi-materi semua ini. Sebagian besar adalah presentasi dan ada makalahnya lengkap. Nah, ini terdokumentasi gitu. Terdokumentasi mulai 1, 2, 3 sampai dengan pertemuan, katakanlah misalnya pertemuan ke-7. Pertemuan ke-8 itu sudah masuk UTS, ujian tengah semester. Sampai kemudian nilai itu kan harus disetor ke, kalau di sekolah ada pengawas ya, dia memantau kan itu ya, dia memantau itu nilai itu. Hampir semua sekolah saya kira sudah menggunakan learning management system, dan oleh karenanya kita wajib hukumnya untuk tahu learning management system itu gitu. Nah, kalau di UIN itu mulai kehadirannya misalnya seperti ini itu dipantau ya, di UIN Alauddin itu dipantau masa lalu misalnya ini dia apa kehadirannya sudah saya misalnya sudah pertemuan ke-13. Dan pertemuan ke-13 daftar hadirnya itu bisa dicek gitu. Nah, oh ini yang hadir, ini yang tidak hadir. Ada yang hadir belum terverifikasi, ada yang presensi mandiri. Jadi nah ini ada yang tidak hadir sama sekali misalnya. Dan ini biasanya kalau menggunakan model learning ini itu absen sendiri, mahasiswanya absen sendiri. Kalau kita di sini menggunakan namanya Edlin, sebentar saya perlihatkan bagaimana sih modelnya Edlin itu. Anda sudah pakai kayaknya itu di Edlin. Bagaimana ketika kita menjadi guru atau menjadi dosennya di situ. Intinya ketika misalnya nanti Anda selesai mau beralih menjadi dosen di IAIN Parepare, itu nanti Anda bergelut dengan Edlin. Nah, intinya adalah manajemen sistem sehingga apa guru pada saat penilaian itu tidak lagi meraba-raba nilai yang hanya mengingat oh siapa sih namanya itu. Nah, misalnya namanya Marwa misalnya, oh Marwa itu misalnya, oh ternyata Marwa ini, oh yang mana ya, kan begitu itu biasa guru itu dulu ya, yang mana lagi nih orangnya ini, kalau tidak ingat yang mana orangnya nilainya 60. Nah, salah kasih nilai kan, karena tidak ingat gitu. Karena kita tidak punya learning management sistemnya, manajemennya tidak ada. Atau mungkin kita sudah punya catatan-catatan. Oh ini bagus ini pertemuan pertama. Kali cross atau diberi kalau di sekolah TK itu saya lihat ada misalnya dikasih bintang 3, bintang 4, misalnya kan bintang 5. Nah, jadi sesuai dengan prestasinya ada bintang-bintangnya di situ. Tapi itu kan sulit dipantau. Kalau misalnya tiba-tiba ada apa-apa itu sulit dipantau. Makanya learning management system itu hadir. Learning management system ini hadir. Nah seperti inilah misalnya learning management system yang ada.
Nah, terus kemudian ada lagi kalau di pasca sarjana untuk kegiatan praktek selain daripada Edlin, Edlin ini seperti ini modelnya kan. Jadi kita bisa menjadi nanti misalnya kalau di Edlin ini kita bisa mengelola kelas. Nanti di semester berikutnya kita akan ketemu dengan mengelola kelas personal di sini namanya nih. Nah, ada beberapa sekolah yang sudah menggunakan versi gratisnya Edlin ini diterapkan di sekolahnya. Jadi dulu ada teman-temannya begini, mungkin kalau di sekolahnya misalnya mau beli aplikasi kalau sekolah swasta ya, karena kalau sekolah negeri itu biasanya sudah ada anggarannya. Sebagian sekolah-sekolah swasta itu masih berpikir untuk membeli. Nah, ini biasanya kita menggunakan ini kelas personalnya. Nah, kelas personalnya itu bisa dipergunakan dengan gratis begitu. Nah, biasanya kalau kita punya kemampuan mengelola ini, terus kemudian masuk mendaftar untuk menjadi apa misalnya di sekolah itu, apakah adminnya, gurunya, nah, kita diberi peran untuk mengelola ini. Edlin ini gratis. Ada juga di yang versinya gratis sih sebenarnya di yang saya kelola dan saya berikan ke pasca sarjana untuk dipraktekkan menjadi tempat prakteknya. Coba saya cek dulu, mudah-mudahan bisa dijangkau. Nah, yang kita pakai ini ada. Mungkin kalau yang pernah berhadapan saya di S1 mungkin ada yang masih ingat yang seperti ini modelnya. Oh, tunggu dulu. Nah, ini dia, usmanoergonomio.com. Kita masuk. Nah, ini misalnya saya mengajarkan dulu ada desain, ada perencanaan pembelajaran. Nah, ini namanya Learning Management System. Yang dipakai untuk praktik di pasca sarjana, yang ini pasca iinpare.gnomio.com. Ini teman-temannya yang sudah semester 3 itu mereka masuk di sini untuk saya beri peran mereka untuk masuk menjadi dosen di pasca sarjana. Dan di situ dia mengelola learning management systemnya. Learning management systemnya itu misalnya ini ada 19 orang sementara sekarang ini. Ada Farida, Yustiani yang semester 2024 ini. Berarti sekarang semester 3. Iya. Nah, ada yang Anda kenal? Ini misalnya mungkin Aizullah, Anissa Miranti. Nah, itu Kakak Leti Nyanda. Jusran Majid. Nah, ini sementara saya kasih praktek mereka dan hasil prakteknya itu saya karena ada mata kuliah praktek teknologi dan media pembelajaran. Ya. Nah, ini misalnya, nah, dia sudah mengelola sedemikian rupa, ada video-video pembelajarannya, terus kemudian ada hasil karyanya, itu dimasukkan di Learning Management System ini, LMS, dalam bentuk web di pasca sarjana. Oke. Secara teoritis saya kira Anda semua tadi sudah membahas tentang apa itu web learning, terus kemudian apa itu electronic learning. Saya hanya memperlihatkan bahwa inti daripada kita mempelajari itu adalah bagaimana kita punya
baik pemahaman secara teoritis tadi sudah ada di dalam makalah dipresentasikan, juga secara praktis mengenal apa itu web learning. Ada lagi misalnya web learning yang dulu, kalau dulu pernah diajarkan kepada mahasiswa tapi banyak yang mengaku tidak bisa, yaitu membuat coding, mengcoding untuk mengelola web. Nah, ini kita hentikan kemarin kita hentikan kemarin dosennya karena ternyata killer begitu. Killer kalau tidak bisa mahasiswa pasca sarjana mengcoding, membuat coding, membuat web sendiri, mengelola web sendiri, otomatis dia tidak lulus. Nah, akhirnya ada yang sampai semester 6, semester 7, semester 8 karena gara-gara tidak mampu mengcoding. Akhirnya kami hilangkan itu. Cukup barangkali Anda memahami web gratisan yang ada kan? Nah, cukup itu. Nah, web gratisan yang mana? Ada Blogspot, ada banyak kan? Nah, karena intinya sih sebenarnya Anda memahami penggunaan web itu untuk memasukkan konten materi pembelajaran yang sewaktu-waktu ketika dibutuhkan, Anda langsung bisa menunjuk kepada peserta, memberitahukan kepada peserta didik itu. Anak-anak sekalian silahkan akses materi saya yang ada di sini. Nah, ya kan ada langsung ditunjukkan ke web. Maka sekarang kan lebih mudah. Anak-anak, saya tidak sempat masuk, ada materi saya di Google Drive saya. Tinggal diberikan linknya kan? Tinggal diberikan linknya gitu. Tapi harus diawali dengan modul pembelajaran. Modulnya itu adalah bagaimana cara mempelajari materi yang ada di situ. Itu harus kita memberikan dulu tata cara untuk belajarnya. Nah, ini kalau dia web, biasanya dia bentuknya hanya sekedar sekedar hanya memberikan informasi. Dia tidak bisa dijadikan alat untuk memanage. Jadi dia tidak memanage atau mengatur bahwa ini pertemuan satu materinya ini. Sesudah ada pertemuan satu materinya ini, maka tugas yang diberikan adalah ini. Kalau di web itu sulit. Nah, tapi kalau di learning management system itu ada, sudah dikasih materi, peserta didiknya diberikan materi misalnya pada poin pertama. Nah, kalau di ini kan ada, kalau ini coba lihat itu, aku boleh buat Ibu Marwa terpaksa membelakang dengan teman-temannya, tapi itu ada di depannya situ di laptop itu. Nah, itu kan misalnya bisa dikelola kalau kita adalah administratornya atau kita gurunya. Dikatakanlah misalnya kita mengaktifkan tune editing on-nya ini. Nah, ketika ini diaktifkan, maka banyak konten yang bisa kita kelola di sini. Nah, misalnya add activity. Nah, ini dia kontennya. Ya, ada segmen, ada book, ada chat, ada choice, ya, ada feedback, ada forum, ada folder, dan semacamnya. Kan ada sampai quiz. Jadi quiz di situ. Jadi sudah termanage sedemikian rupa materi yang konten yang ada di sini. Tinggal kita butuh kemampuan untuk mengelola, memahami konten yang ada ini mau diapakan. Ada sampai ini ya, bisa memasukkan materi. Nah, inilah yang sebenarnya perlu dipelajari. Kalau kita tidak mempelajarinya, kita hanya biasa melihatnya dari luar, seakan-akan gampang, padahal memasukkan materi, katakanlah misalnya forum. Saya memasukkan satu forum di sini. Ini baru membuat rumahnya. Ini ada new forum, baru memberikan nama ke forum ini kan, baru dikelola. Terus kemudian apa aktivitinya, forum itu diberikan dibuka pada tanggal berapa, terus kemudian cut off date-nya atau batas waktunya tanggal berapa, jamnya lengkap di sini. Kalau manajemen sistem gitu. Jadi di manajemen sistem itu lengkap. Terus kemudian ada attachment-nya,
kita mau file atau apa misalnya. Nah, jumlah ketika misalnya dia mau masukkan file berapa mega, semuanya sudah diatur di sini. Nah, terus kemudian ada ratingnya. Ratingnya kita menggunakan apa? Kalau misalnya menggunakan average misalnya, poinnya berapa? Ini diatur sedemikian rupa. Itu kalau di learning management system, dan aturannya penggunaannya ini membutuhkan waktu untuk memberikan penjelasan. Tapi saya hanya memberikan untuk semester 1 hanya mengenalkan dulu tampilannya bahwa strategi pembelajaran di dalam dunia pembelajaran itu, guru itu sih sebenarnya bukan cuma tampil di dalam kelas terus kemudian pandai bercuap-cuap tapi juga harus dibarengi dengan kemampuan penguasaan. Tadi disampaikan ya, seorang pendidik itu harus dibarengi dengan kemampuan selain knowledge, pengetahuan, sikap. Ya, sikap itu harus bisa diteladani. Makanya ada istilah Uri Handayani ya. Apa lagi namanya itu ya? Kadang saya lupa itu. Nah, jadi ketika kita intinya di situ seharusnya dihafal sih sebenarnya. Saya kebetulan, tapi artinya saya tahu. Jadi intinya ketika guru itu ketika ada di depan, maka dia adalah sebagai seorang pembimbing. Jadi dia membimbing kita. Jadi ketika guru itu ada di tengah-tengah kita, maka dia adalah selaku motivator. Ketika dia ada di belakang, jadi guru itu terkadang ada di belakang dan melihat peserta didiknya gitu. Guru itu tidak boleh cemburu kalau peserta didiknya ada di depan. Katakanlah misalnya saya lihat Anda semua ini ya, sudah berhasil gitu. Saya tidak boleh cemburu. Saya sudah dikalah ini sama murid-murid saya dulu, sama siswa saya dulu, tidak boleh. Saya justru harus memberikan apa yang terakhir ketika ada di belakang, memberikan dorongan. Kita harus selalu mensupport begitu. Kita harus bangga bahwa peserta didik kita itu kalau dia lebih pintar daripada kita, maka kita jempol begitu. Kita harus bangga gitu. Nah, itu kan yang di dalam kaitannya dengan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru, pengetahuan, sikap, terus kemudian apa tadi itu dalam, kalau di dalam istilah pembelajaran tadi ada misalnya kinestetik. Jadi seorang guru juga harus memiliki kemampuan kinestetik itu. Kinestetik itu adalah kemampuan keterampilan. Salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh guru selain daripada keterampilan mengelola kelas, juga adalah yang paling utama untuk kondisi saat sekarang ini adalah keterampilan di dalam menggunakan teknologi informasi di dalam transfer of knowledge itu. Mentransfer pengetahuan, bukan justru ketika menggunakan teknologi justru semakin mempersulit itu mahasiswa, mempersulit pengetahuan untuk masuk begitu. Nah, oleh karenanya kalau misalnya ada informasi-informasi penting bisa di-share lewat media, nah seharusnya guru itu harus berperan di situ. Jadi tidak boleh mengatakan menyembunyikan atau tidak menampakkan pengetahuan dalam bentuk apapun, walaupun itu seharusnya bisa dibagikan secara elektronik. Nah, yang dibagikan secara elektronik itu biasanya guru menggunakan web, learning management system. Dulu pada awal-awalnya pengetahuan itu dibagi kalau kita menggunakan teknologi, menggunakan email.
Di dulu email ya, email itu yang tren dulu karena di Facebook dulu belum bisa mengirim file, tapi kalau email itu sudah bisa mengirim file. Nah, itu sudah ditinggalkan. Sekarang ada web. Jadi web misalnya kalau siapa yang sudah punya web, kalau D1 kemarin itu kan misalnya eh, misalnya kita bisa men-tracing ya blogspot kita. Blogspot kita ketika misalnya kita membuatnya itu saya tahun 2000 berapa ini? 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu sudah lahir. Baru masuk S1 di 2012. Nah, itu saya sudah punya tulisan itu sejak 2012 di Blogspot. Di Blogspot. Ya. Nah, saya masih kecil. Yang ini. Tahun 2012 itu. Sekarang yang ini sudah kerja itu, yang tua yang di sebelah itu. Nah, sudah kerja di Telkom, yang satunya itu mahasiswa S1 di UNM. Sudah mau selesai juga. Nah, saya memperlihatkan itu menunjukkan bahwa web itu pada zamannya itu dipergunakan untuk transfer knowledge, transfer pengetahuan. Nah, sekarang sudah lebih tren, sudah banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari kemajuan teknologi. Termasuk di dalamnya sih sebenarnya ketika pembelajaran yang dilakukan saat sekarang ini memudahkan kita dengan menggunakan artificial intelligence. Jadi mudah. Semuanya sudah dimasuki sekarang artificial intelligence. Kita buat video, tidak perlu lagi mengetik. Apa yang kita ucapkan itu kan sudah terekam. Bisa terbaca kan di situ. Jadi kalau kita voice-nya kan, voice-nya terus kemudian dia langsung translate ke dalam bentuk word, ya dia dalam bentuk kata. Luar biasa lah. Tinggal bagaimana sih sebenarnya kita memanfaatkan teknologi itu, dan saya yakin Anda semua adalah generasi-generasi muda yang insya Allah ketika mendidik ke depan. Jadi kalau untuk sekarang saya kira banyak teknologi yang berkembang. Ke depan itu mungkin teknologi yang kita pergunakan ini sudah akan ketinggalan. Kita tidak perlu lagi bawa seperti ini, berat sekali bawa HP, bawa apa. Iya, ketinggalan itu kalau di Jepang. Kalau sekarang di Jepang itu semuanya sudah dimasukkan ke dalam tubuh. Jadi Amerika sudah masukkan handphonenya orang, handphone. Jadi kalau handphone itu sudah bukan lagi handphone mungkin namanya, HP-nya itu sudah di dalam bentuk chips, disimpan di giginya. Jadi dibor itu gigi, terus kemudian dimasukkan chip HP di situ gitu. Terus kemudian urat sarafnya itu langsung ke kornea mata. Kornea mata itu kan ada soft lens. Soft lens yang bisa dipasang itu. Di situ sudah dipasang itu soft lens berteknologi tinggi. Terus kemudian itu sudah bisa kita lihat siapa yang menelpon gitu. Kita pas bergetar di sini bunyi, bukan bunyi tapi bergetar, nerima telepon, halo, dari siapa ini? Oh ya sudah kelihatan itu siapa yang, karena dia sudah ditanam di
mata itu kan. Jadi sudah ketinggalan, nggak bawa-bawa begini lagi. Jadi sama dengan teknologinya itu kita mau tahu sesuatu sekarang ini ketinggalan kita kalau misalnya masih menyimpan penuh sekali memorinya HP itu bagaimana cara menghapusnya ini? Aduh sudah ketinggalan ini karena sudah ada penyimpanan cloud namanya kan, penyimpanan cloud, penyimpanan awan. Jadi sudah tersimpan itu semua data-data kita apa atau kita semua di sana. Jadi makanya teknologi seharusnya mempermudah kita. Dengan adanya artificial intelligence, otak kita itu semakin murni. Karena pengetahuan itu sudah sebagian besar, mohon maaf mungkin kalau anak-anak kita sekarang, sebagian besar itu sudah tidak masuk di kepalanya. Tapi tersimpan di HP-nya, tersimpan di gadgetnya. Ya kan? Ketika dia presentasi, misalnya anak-anak S1 itu. Ya, kalau Anda saya masih sudah S2, mungkin karena pengalaman waktu S1 kita, kalau presentasi tidak ada, kita bawa-bawa, dulu kan begini kan. Nah, presentasi betul-betul murni apa yang ada di layar itu yang kita presentasikan. Bahkan layar tidak ada, kita menggunakan ini. Mahasiswa S1 sekarang itu enggak mau presentasi ambil HP-nya. Terus kemudian apa yang dia tulis, apa yang tertulis di situ itu yang dia baca dan dia presentasikan gitu. Ketinggalan dari situ. Yang khawatir sebenarnya kita saat sekarang ini, kalau perang dunia ketiga terjadi, bukan lagi sebenarnya menghancurkan umat manusia. Yang dihancurkan apa? Yang dihancurkan teknologinya yang ada di sana itu. Ini kan punya receiver, penyimpanan di awan di sana itu, kan? Dihancurkan satelit kita itu, dihancurkan semua satelit yang ada di luar angkasa. Ketika satelit itu dihancurkan, maka ini sudah tidak ada fungsinya. Ketika ini tidak ada fungsinya, maka seluruh orang di dunia ini akan, maaf sebutannya, tidak pintar alias bodoh. Kenapa? Karena kan selama ini begitu. Kita butuh makanan, cari di sini. Maka kita sudah bodoh. Sudah tidak bisa, apalagi kalau kita tidak tahu masak kalau di rumah. Ya kan, kalau tidak tahu masak, karena selama ini hanya mengandalkan ini. Karena kalau terjadi perang dan itu dihancurkan, ini sudah tidak berfungsi, punya HP tapi tidak ada sinyalnya, tidak bisa kita menghubungi, sudah kita kelaparan, matilah kita. Ya kan? Kita mau kuliah mengandalkan selama ini otak kita tidak kita manfaatkan maksimal, otaknya terbagi, sebagian besar tersimpan di HP pengetahuannya, ya. Hanya sebagian masuk ke sini, ketika nanti dibutuhkan kita akan blank. Apa yang saya mau ajarkan kepada makanya tetap penting. Nah, tadi misalnya ada pertanyaan, bagaimana sih peran guru ketika teknologi itu dipergunakan? Tetap harus, guru itu tetap harus hadir. Mungkin pernah saya sampaikan di pekan yang lalu atau sebelumnya itu, bahwa jiwa guru itu harus tetap ada dimanapun kita. Misalnya menggunakan teknologi apapun, jiwanya guru itu tetap harus ada di sini. Jiwa kita sebagai seorang pendidik harus tetap ada. Baik, barangkali itu pengantar, sekaligus barangkali apa ya, kata-kata mutiara pun. Ya sudah, sebenarnya kalau apa intinya kalau ketika kita di pasca sarjana itu adalah menyempurnakan pengetahuan yang sudah pernah kita dapatkan sebelumnya dengan cara menambah kesempurnaan pengetahuan itu dengan mematangkan diri kita untuk lebih berperilaku tidak lagi misalnya seperti S1 kemarin. Tingkah laku itu bisa kita misalnya kinestetik itu
harus dikembangkan gitu, harus dikembangkan. Kita saling menghargai dengan teman, kita menghargai pendapatnya orang, tidak lagi misalnya kita selalu menyalah-nyalahkan atau apalagi bernegatif thinking pada orang gitu. Nah, di pasca itu sebenarnya itu yang sudah perlu karena kalau pengetahuan itu sebenarnya kan mudah didapat, tetapi membina, menyempurnakan tingkah laku kita itu yang terkadang masih sulit. Terkadang makanya kalau misalnya tadi pernah saya misalnya menegur, kalau kita misalnya pertemuan seperti ini, ya, pertemuan seperti ini, bagaimana cara menghargainya misalnya pertemuan itu, misalnya HP kita ya kita singkirkan. Terus kemudian kalau ada yang berbicara, baik dosen maupun teman kita perhatikan gitu. Kita perhatikan dengan yang memusatkan perhatian dengan mata. Itu yang sebenarnya yang harus kita bina sekarang ini. Karena itu yang sepertinya sudah mulai menghilang hargaan kita, termasuk kepada teman kita. Terkadang ada teman kita ajak ngobrol sudah berhadapan seperti ini, tapi kita tidak mampu memandang matanya. Gitu. Kita tidak bisa memandang matanya. Nah, padahal itu yang seharusnya kita lakukan, kita memandang matanya, terus kemudian betul-betul memperhatikan apa. Nah, itu yang harus kita bangun di proses kita menjadi seorang yang lebih, karena kalau pengetahuan itu sekarang sudah terbagi. Selain tersimpan di sini, sebagian tersimpan di awan. Di awan itu di sini. Tapi kalau tingkah laku tidak. Tingkah laku itu melekat pada diri. Ya. Oke, baik, saya kira cukup dari saya. Saya kembalikan ke kelompok 4. Baik, terima kasih kepada moderator untuk pengantaran pendapat. Wow ya. Dan untuk pertanyaan dari tadi saya silakan kepada pemateri untuk jawab. Silakan kepada saudara sendiri. Jawab itu pertanyaannya. Sulaiman. Nah, apa itu pertanyaannya Sulaiman? Pada pemateri baiklah, saya akan berusaha menjawab pertanyaan dari saudara Sulaiman. Tadi saya sudah menyebutkan dalam pengembangan konten pembelajaran itu ada namanya model VAR yang dikembangkan oleh Neil de Fleming pada tahun 1987, yaitu visual, auditory, reading atau writing, kemudian kinestetik. Sehingga dalam model VAR ini, sehingga dari model VAR ini ada efektivitas sudah diakui efektivitasnya dalam proses pembelajaran berbasis web. Nah, contohnya bisa mungkin kita lakukan yaitu kan ada ini VR supaya bisa dilihat secara langsung, apalagi kan kinestetik itu kan bagaimana pengalaman langsung peserta didik. Jadi dengan menggunakan teknologi VR itu mungkin bisa dilihat perjalanannya kisah perjalanannya Nabi. Ada itu yang di MIPA biasa di mall. Kalau pakai itu bisa dilihat bagaimana proses hijrahnya Nabi, proses lahirnya iya, Pak. Tidak pernah ada di sekolah. Iya.
Begitu mungkin dari saya, bisa ditambah dari teman-teman. Ya, itu tadi sedikit terkait dengan pertanyaan dari Saudara Sulaiman tentang efektivitas penggunaan ini web learning atau e-learning bagi bagi peserta didik yang cenderung ke kinestetik. Nah, saya sedikit tadi menambahkan saja terkait dengan itu, salah satu caranya yaitu dengan mengelola pembelajaran atau mengelola kelas dengan cara seperti itu tadi. Toh, dikasih misalnya materi pelajaran terkait kisah perjalanan Nabi, kemudian bisa eh, di bisa ditampilkan melalui VR begitu. Jadi meskipun tidak secara tatap langsung kayak sekarang, tetapi peserta didik yang condong ke kinestetik itu kayak merasakan bahwa dia berada di posisi itu pada saat itu juga. Ya. Jadi itu salah satu pengalaman dari sekolah, Dek. Ya, ada kemarin. Bagaimana saudara-saudara semua? Bisa menambahkan moderator. Ya, ini masalah. Oh, ada Amir. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak dosen pengampu pada mata kuliah kita sore hari ini dalam hal Bapak Dr. Usman Nur MPDI. Langsung saja sedikit tambahan mengenai bagaimana penerapan pembelajaran e-learning atau electronic learning untuk bisa membackup macam-macam kemampuan peserta didik, kemampuan belajar peserta didik, yang mana kita ketahui ada yang kemampuannya atau kecerdasannya melalui audio, ada yang visual, ada yang audio visual, dan ada yang kinestetik. Dalam e-learning ini kita pahami bersama bahwasanya tadi telah dijelaskan ada beberapa bentuk, ada yang bersifat asinkronus, ada yang bersifat sinkronus, dan ada yang campuran. Nah, untuk bisa eh, membuat suatu pembelajaran yang bisa membackup semua kecerdasan peserta didik, baik yang memiliki kecerdasan audio, visual maupun kinestetik. Seorang guru bisa contohnya membuat merekam dirinya. Contohnya saya peserta didik, saya memvideo diri saya merekam diri saya menjelaskan sebuah materi. Anggaplah materinya tentang tayamum. Jadi saya memvideo diri saya, merekam diri saya, menjelaskan apa itu tayamum, kemudian bagaimana tata cara tayamum dan lain sebagainya. Kemudian saya upload di YouTube-nya, saya masukkan di Edlink atau di Learning Management System atau di Google Classroom dan lain sebagainya. Kemudian saya mengarahkan peserta didik untuk membuka Edlink atau membuka e-learning masing-masing untuk bisa menonton video saya. Jadi yang memiliki kecerdasan visual bisa melihat bagaimana ketika saya menjelaskan, mungkin dalam video penjelasan saya mengedit untuk memasukkan beberapa gambar atau video bagaimana tata cara tayamum. Kemudian yang kemampuannya di audio juga bisa mendengarkan apa yang saya jelaskan. Kemudian untuk bisa membackup peserta didik yang memiliki kecerdasan kinestetik, kita bisa memberikan tugas kepada mereka, tugas rumah, peserta didik atau kalian diberikan tugas untuk merekam diri kalian atau membuat video bagaimana tutorial melakukan tayamum masing-masing. Sehingga peserta didik yang memiliki kecerdasan di psikomotoriknya atau kinestetiknya yang lebih bisa menjelaskan apa yang mereka pahami melalui gerakan, itu juga bisa terbackup secara menyeluruh. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Jawaban dari saudara Sulaiman. Kira memang kita sebagai seorang guru adalah bagaimana kita bisa tidaknya mampu untuk mengoperasikan teknologi dalam kaitannya dengan pembelajaran. Saya kira ini penting karena bagaimanapun
bagusnya kita dalam atur sebuah pembelajaran jika kita tidak bisa integrasikan dengan misalkan yang sifatnya kekinian, kira juga kira itu yang menjadi kelas kepada pelaku. Teman online, tidak ada. Teman-teman yang online offline. Kalau nggak ada lagi, tutup atau bagaimana Pak? Kembalikan sama Bapak. Silakan sama Bapak. Ya, silakan ditutup. Terima kasih atas tambahan dari Kementerian tambahan mengenai web e-learning dari Bapak dan terima kasih atas pengertian teman-teman online dan offline. Sekiranya tadi aktivitas dari Bapak cukup mengenai web ya. Walaupun teknologi setidaknya ada sebagai manusia itu lebih berkembang lagi, dan saya pikir juga untuk calon-calon guru, insya Allah saya pikir bisa lebih memperbaiki adabnya, dan selain ilmu adab yang penting bagi calon guru. Dan semoga juga guru tidak akan tergantikan fisiknya oleh teknologi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik Bapak dan Ibu sekalian, memang betul bahwa hadirnya teknologi itu tidak bisa menggantikan kehadiran sosok. Jadi kehadiran sosok jiwa daripada seorang pendidik di dalam ruangan kelas. Dan oleh karenanya teknologi itu hanya sekedar perantara sih sebenarnya. Teknologi itu hanya sekedar perantara. Jadi jangan dijadikan sebagai sesuatu yang paling utama begitu. Kalau sudah tidak ada teknologi, sudah tidak mau belajar atau enggak. Jadi banyak sumber belajar itu kan banyak. Sumber belajar itu ada dari perpustakaan, ada dari teman-teman, dari bagaimana kita bersosialisasi dengan lingkungan kita. Ya memang ada keterbatasan kalau dilihat dari segi efektivitas daripada penggunaan teknologi. Itu kan kalau misalnya teknologi itu kan kita hanya dibatasi ini hanya berapa senti nih. Ya kan? Kita hanya dibatasi hanya melihat begitu. Bagaimana kita mau mengukur mengukur tingkah lakunya seseorang atau peserta didik kita kalau hanya dibatasi oleh berapa senti itu gitu. jadi sulit. Jadi memang kita berdasarkan dari segi. Nah, oleh karenanya tentu hadirnya teknologi, makanya kemarin itu ada wisudawan yang dianulir wisudanya kemarin itu ada ya enggak banyak sih sebenarnya, kurang lebih 3.000 mahasiswa yang sudah diwisuda. Bukan di sini. Nah, bukan di sini. Ada 3.000 mahasiswa yang sudah diwisuda oleh lembaga pendidikan tinggi yang melaksanakan pembelajaran online. Pembelajaran online dianggap bahwa pembelajaran online itu tidak efektif untuk karena dia tidak punya izin. Jadi yang ada izinnya memang ada beberapa perguruan tinggi ada izinnya untuk melaksanakan pembelajaran online. Nah, sementara yang kurang lebih 3.500 mahasiswa yang sudah selesai itu sarjananya terpaksa dianulir karena full online dan mereka hanya katanya belajar online sih. Tapi kemudian diminta berapa IPK-nya, mahasiswanya juga tidak tahu apa itu IPK. Bayangkan saja kalau IPK saja dia tidak tahu apa itu IPK. Ya kan? Jadi apalagi jumlah IPK-nya. Jadi
teknologi itu membatasi kita dengan dengan skat-skat yang hanya berapa senti saja. Hanya ya kalaupun misalnya ada pembelajaran yang kita buat misalnya dalam bentuk video tutorial itu hanya sekedar membantu. Yang paling inti adalah makanya orang kembali sekarang ini adalah bagaimana proses pembelajaran dilakukan secara simulasi gitu. Jadi mensimulasikan, mencontohkan kepada peserta didik bahwa begini loh caranya kalau kita berwudu. Tidak diperlihatkan melalui video tetapi dicontohkan, misalnya dibawalah misalnya ke masjid. Makanya ada wacana nanti di bulan Ramadan, wacana ya, mudah-mudahan itu bisa di bulan Ramadan itu peserta didik itu diliburkan 1 bulan, ya kan? Nah, diliburkan supaya peserta didik itu tidak hanya mengetahui puasa menahan lapar dan dahaga, tetapi juga mereka itu bisa berpartisipasi di masjid. Kalau perlu di tempat-tempat ibadah, mereka kita bina di situ. Dulu ada istilahnya pesantren kilat. Pesantren kilat, ya mungkin itu bisa kita aktifkan di masjid-masjid di ketika libur. Gitu. Jadi supaya mereka tidak terlalu tergantung lah dengan teknologi. Saya kira cukup begitu ya. Demikian, terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah mempresentasikan makalahnya. Kita apresiasi dulu. Baik, cukup pertemuan kita yang online kita akhiri dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.